Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Firalina Hiwu dalam channel YouTube ini. Puji Tuhan saudara-saudara, hari ini kita merayakan Paskah Yesus Kristus. Kristus bangkit, haleluya, haleluya, Kristus bangkit. Luar biasa saudara-saudara, hari ini seantero dunia ini merayakan Paskah Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sehingga hari ini merupakan hari sukacita, hari bahagia bagi kita semua, karena Kristus telah bangkit, menang atas maut, menyelamatkan kita umat manusia yang percaya kepada Dia. Amin saudara-saudara. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita harus bersuka cita karena kasih Tuhan terus melimpah tercurah di tengah-tengah kehidupan kita semua. Baiklah saudara-saudara, dalam rangka perayaan Paskah di hari ini, kembali saya rindu untuk men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan MTP Jegemim dari tanggal 17 April sampai 23 April 2022, yaitu dalam kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nah saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ketika di hari ini kami boleh merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus atas maut yang telah menebus dosa-dosa kami, yang telah menyelamatkan kami umat manusia. Sehingga saat ini dalam penghayatan dan perayaan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyertai kami, memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan di hari Minggu yang mulia ini, di tanggal 17 April 2022, sebagai orang-orang yang percaya kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus atau yang disebut dengan Paskah. Kita bersyukur karena Kristus telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Semua dilakukan dalam rangka karya penyelamatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang penuh sukacita ini, di hari yang berkemenangan ini, kita diperhadapkan dengan tema Jadilah Pewarta Kebangkitan, sesuai dengan pembacaan dalam kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8.
Saudara-saudara, bacaan ini diawali dengan dikatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, ada 3 orang perempuan, yakni Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Mereka bertiga ini membeli rempah-rempah karena dalam rangka untuk pergi ke kubur, dalam rangka meminyaki Yesus, saudara-saudara. Ya, meminyaki jenazah yang ada. Dan menurut tradisi orang Yahudi pada saat itu, mereka wajib ya 3 hari berkabung. Ya, 3 hari pertama berkabung, saudara-saudara. Jadi pada saat itu 3 perempuan ini akan membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Namun saudara-saudara, dalam perjalanan mereka dikatakan pagi-pagi benar ya. Pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Namun dalam perjalanan mereka bertiga mengatakan bahwa siapa yang akan menggulingkan batu yang berat itu bagi mereka untuk mereka masuk ke dalam kubur itu. Sehingga saudara-saudara, pada saat mereka dekat di kubur, mereka melihat bahwa batu yang berat itu sudah terguling. Dan mereka masuk, namun di sana mereka tidak mendapati ada Yesus. Namun yang mereka melihat adalah yang disebutkan oleh Injil Markus adalah seorang muda yang berjubah putih. Orang muda ini adalah utusan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan berita bahwa dia telah bangkit. Sehingga waktu mereka berjumpa dengan orang muda ini, tentunya mereka takut, saudara-saudara. Karena ya ini kubur ya. Mereka tidak pergi ke mall, saudara-saudara ya. Mereka tidak pergi ke mantul dan terkejut. Ini mereka pergi ke kubur. Pastilah mereka terkejut karena ketika masuk di dalam ada seorang muda ya yang berjubah putih, saudara-saudara. Coba lihat orang, Bapak Ibu Saudara, dunia hampir siang, kontong pulang dari, ya misalkan dari pelayanan ya, kon tiba-tiba ada orang yang berjubah putih, saudara-saudara, pasti orang lari ya. Ini juga secara manusiawi, mereka terkejut, mereka kaget, mereka takut ya melihat orang muda ini yang ada di dalam kubur ini, saudara-saudara. Namun orang muda ini, utusan Tuhan ini ya, mengatakan kepada mereka jangan takut. Ya. Luar biasa saudara-saudara. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam problem hidup, dan ketika ada yang mengatakan jangan takut. Wah, ini memberi kelegaan bagi kita saudara-saudara, ya. Sehingga di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa berita kebangkitan Yesus Kristus memberi pesan bagi kita, jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Amin, saudara-saudara. Para perempuan ini mereka otomatis takut ketika melihat bahwa Yesus tidak ada dalam kubur tersebut. Mereka melihat ada seorang muda yang berjubah putih. Mereka langsung respon dengan takut. Mereka langsung respon dengan terkejut, mereka kaget saudara-saudara. Tapi dikatakan jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Jangan takut, mengapa saudara-saudara? Dia katakan bahwa ia telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini juga yang harus disampaikan kepada para murid yang ada saat itu. Di mana kematian Yesus ini membawa kesedihan bagi mereka. Kematian Yesus ini membawa mereka pada keadaan yang takut. Sehingga dalam proses-proses yang ada saudara-saudara, dalam proses Yesus ditangkap, Yesus dijatuhi hukuman mati saudara-saudara. Ya, para murid ini sedang kalut. Ya, mereka sedang dalam keadaan yang bimbang. Mereka sedang dalam keadaan yang khawatir, dalam keadaan yang sedih. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang demikian para murid, ada berita sukacita, ada berita pengharapan bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, pesan
dari orang muda yang berjubah putih ini, dia mengatakan, jangan takut. Jangan takut ini bukan hanya disampaikan kepada para perempuan ini, namun berita ini juga disampaikan kepada para murid supaya mereka jangan takut. Karena keadaan waktu itu membuat mereka takut, saudara-saudara. Mereka lari dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan kamu pengikut Kristus, kamu pengikut Yesus. Mereka takut, saudara. Sampai kalau kita baca firman ini, Petrus menyangkal Yesus, saudara-saudara, karena ketakutan mereka pada saat itu. Namun pesan kuat firman Tuhan, jangan takut, Yesus telah bangkit. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika hari-hari ini kita menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, jika hari-hari ini kita sedang kalut dengan masa depan kita, pesan kuat firman Tuhan hari ini bagi kita, jangan takut. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, saudara-saudara. Jika hari-hari ini ada banyak problem hidup yang harus kita hadapi, jangan takut. Karena Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah menyelamatkan kita. Pergumulan yang kita hadapi, Yesus sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Asalkan torang bersama dengan Yesus. Amin, saudara-saudara. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut akan apa yang engkau pakai hari ini. Jangan khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini memberikan penguatan bagi kita semua. Bahwa kebangkitan Yesus memberikan kepastian bagi kita orang percaya. Bahwa apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, jangan takut. Karena ada Kristus yang menyertai kehidupan kita. Amin. Sehingga saudara, berita kebangkitan ini memberikan kelegaan bagi kita. Berita kebangkitan Yesus Kristus ini memberikan pengharapan dan sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Kristus harus bangkit? Kristus harus bangkit, Yesus harus bangkit. Karena disitulah dia menunjukkan bahwa dia telah mengalahkan maut. Yesus harus bangkit. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jika Kristus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Kristus harus bangkit? Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia apa yang diberitakan. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita, saudara-saudara. Makanya Kristus harus bangkit. Sehingga kebangkitan Kristus membawa kita pada kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa benar-benar dia adalah Tuhan. Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan yang telah menebus kita dari dosa-dosa yang ada. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, berita kebangkitan ini, pasca Yesus Kristus ini, harus membuat kita orang beriman, semakin beriman kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Jangan meragukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita harus penuh percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sehingga dalam kebangkitan Yesus Kristus ini ada makna yang mendalam, saudara-saudara. Dalam kitab Roma disebutkan upah dosa adalah maut. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Upah dosa adalah maut. Maut ini yang sudah dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan telah memenangkan kita. Dia telah menang atas maut. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi kita. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, yang paling penting dari berita kebangkitan Yesus Kristus ini adalah kita semua hidup dalam kebenaran. Torang sudah cuma baking dosa, saudara-saudara. Stop. Ya, karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Sehingga mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita hidup dalam kekudusan. Mari kita hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Bahkan juga tema yang diangkat adalah menjadi pewarta kebangkitan. Amin, saudara-saudara. Menjadi pewarta kebangkitan, wartakan yang benar. Beritakan apa yang Anda lihat, yang Anda saksikan, yang Anda dengar. Ya, jangan tambah, jangan kurang, saudara-saudara. Di sini para perempuan mewartakan tentang kebangkitan Yesus yang disuruh oleh orang muda yang berjubah putih ini. Dikatakan dia telah bangkit. Pergi kepada para murid, beritakan bahwa dia telah bangkit mendahului engkau di Galilea. Bayangkan saudara-saudara, para perempuan ini yang dipakai untuk memberitakan, menjadi pewarta kebangkitan. Bayangkan kalau para perempuan ini, dorang menyampaikan itu kontak kurang atau talebe. Ya, kacau, jadi kacau itu berita kebangkitan saudara-saudara. Sehingga apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu juga yang mereka sampaikan. Bayangkan juga kalau ini perempuan-perempuan ini, saudara-saudara, dorang sampaikan lain. Ya, mau jadi kacau itu berita kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Kondorang bilang, aduh, ini mayat Yesus ini, ya orang dah ambil, orang dah pancuri. Misalkan demikian, saudara-saudara. Jadi lain itu cerita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pakai mulut ini untuk menjadi pewarta kebenaran. Pakai mulut ini untuk menjadi pewarta kebangkitan. Mewartakan kebangkitan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan torang tambah, jangan torang kurang. Apa yang torang lihat, begitulah itu torang mau bilang. Ya, jangan apa yang tong lihat cuma setengah, kontorang mau sampaikan ke orang lain tong tambah-tambah saudara-saudara. Sehingga dong bilang itu cerita dari ubi, kasana sudah jadi kola. Ini dia Bapak Ibu Saudara, bahaya. Sehingga kalau orang sampaikan ya, jadi pewarta, kontorang tidak mewartakan yang benar, kacau saudara-saudara ya. Kacau itu keluarga, kacau itu persekutuan, kacau itu organisasi, kacau itu gereja saudara-saudara. Karena mulut ini dipakai bukan mewartakan apa yang benar, mewartakan apa yang tidak benar Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Sehingga pakai mulut kita ini untuk menjadi berkat. Wartakan yang benar, beritakan yang benar saudara-saudara. Amin. Bahkan pesan firman Tuhan yang selanjutnya mau mengatakan kepada kita, Yesus sudah bangkit. Tapi jadi pertanyaan, apakah orang so bangkit? Ya, Yesus sudah bangkit. Tapi apakah kita juga sudah bangkit, saudara-saudara, dalam pengertian? Apakah kita sudah bangkit dari problem hidup? Apakah kita sudah bangkit dari kemalasan? Apakah kita sudah bangkit dari kehidupan dosa? Sehingga pesan firman Tuhan kuat bagi kita saat ini adalah, jika Kristus sudah dibangkitkan, maka kita juga harus bangkit. Sebelum menjadi pewarta kebangkitan, orang lebih dulu harus bangkit saudara-saudara. Kita harus bangkit dari kemalasan, jadi rajin. Kita harus bangkit dari kehidupan berdosa, jadi kehidupan yang taat kepada Tuhan. Kita harus bangkit bersemangat saudara-saudara. Ya, semangat melayani, semangat bekerja. Karena pandemi banyak orang so malas saudara-saudara ya. So malas melayani, so malas mau bekerja. So kurang pangko-pangko kaki, kurang mau tunggu-tunggu doi jatuh dari langit saudara-saudara. Tapi saat ini berita kebangkitan mau menyampaikan kepada kita, mari kita juga bangkit. Bangkit dari kemalasan, bangkit untuk supaya semangat menjalani kehidupan ini saudara-saudara. Semangat urus rumah tangga, amin. Jangan kurang dah urus-urus orang persoalan. Itu rumah tangga sudah tak urus saudara-saudara. Tapi mari semangat urus rumah tangga, urus suami, urus anak-anak kita. Semangat melayani, semangat bekerja saudara-saudara. Amin. Iya. Ya, ada orang malas sekali melayani saudara-saudara. Dia cuma suka melayani kalau di situ ada dapat doi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau hari-hari ini jemaat kita sedang dalam penggalangan dana, mari semangat cari dana, saudara. Ya, ada banyak orang malas cari dana. Kalau namanya membangun, so langsung loyo, saudara, lome, ya. Tapi mari semangat, bangkit semangat, karena itu tugas tanggung jawab kita. Amin, saudara-saudara. Semoga di hari Paskah ini membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi kita, bahkan juga membawa semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Biar firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Saya Pendeta Feralina Lahiwu menyampaikan selamat merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Apapun yang menyentuh hati kami, biar Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan dalam perenungan firman Tuhan selanjutnya.